Perkenalkan, nama saya Jana Rahman, alamat Kampung Lemaduhur, RT 2 RW 11, Desa Margaloyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Saya sekarang lagi menanam, ada cabai, ya cabai rawit, cabai keriting. Luas lahan yang saya tanami sekarang sekitar 1 hektaran lah. Yang cabai rawit itu kita pakai benih ori yang dari Aurasid. Yang pertama, kenapa saya pilih benih ori? Semua juga udah tahu lah pasaran ori itu gimana di pasar, dan memang udah saya akui emang kualitas bagus. Soalnya saya setiap penanaman itu bukan cuma satu varietas, rawit pun begitu. Makanya sekarang selalu ada perbandingan. Kenapa? Soalnya kita juga kan orang lapangan, harus tahu apa yang harus kita kembangin dan yang mana yang bakal diakui oleh petani. Jadi setiap penanaman itu saya pasti ada perbandingan, apalagi barang baru. Gitu. Yang pertama ya emang ori kualitas udah terjamin, udah diakui setiap petani juga. Yang kedua, setiap ada yang tipe kapsul pasti ori pasti nyebutnya. Jadi udah kompeten lah. Sebetulnya relatif ya. Kalau perlakuan khusus, emang setiap tanaman itu kita harus perlakuan secara khusus. Soalnya kenapa? Soalnya kita juga pengen hasil yang maksimal. Jadi kita nggak bisa perlakuan yang, ya katakanlah kita pengen hasil maksimal, perlakuan ya tidak maksimal. Kita bakal rugi tetap. Hitung-hitungan ke situ. Tetap kalau memang kita pengen punya barang bagus, kita nggak bisa ngirit, nggak bisa. Seirit apapun kita nggak bisa. Tetap aja sesuai rekomendasi. Dan untuk perlakuan sebetulnya sama. Cuman untuk perlakuan memang kita juga harus peka ya. Zaman sekarang udah tanah kayak gimana. Jadi yang diwajibkan itu memang harus harus ada perlakuan khusus. Katakanlah masuk di persemen itu asam humat juga harus masuk. Nah itu yang saya lakukan juga seperti itu. Sekarang udah mulai wajib masuk ke asam humat, udah mulai di persemen juga udah mulai. Relatif sih Mas ya. Kenapa relatif? Soalnya kan mungkin daya simpan di toko itu kan ada yang lama, ada yang baru, bahkan yang kemasan baru, kemasan lama. Minimal kalau perlakuan Bapak itu ya yang saya rasakan dan saya lihat, kalau untuk cabai itu minimal 5 malam itu udah tumbuh dari awal semua itu udah tumbuh biasanya gitu. Tapi kadang-kadang perlakuan petani beda-beda kan, ada yang seminggu juga ada yang kalau saya nggak lebih dari 1 minggu udah jadi, udah bagus. Dari tumbuh ke cambah kita buka semayan itu sekitar kalau cabai itu nggak lebih dari 15 hari, 10 hari. Baru kita pindah ke, katakanlah kalau di bahasa Sunda itu kan mocis, katakanlah bumbunan lah. Itu 15 hari ke yang ada daun-daunnya itu. Kalau di sini kan gitu, sekarang kan udah banyak tuh yang ada di plastik-plastik gitu. Itu 15 hari atau 10 hari. Kita lihat kegenjahan si kecambah itu. Setelah itu baru pindah tanam. Kalau di mulsa, pindah tanam itu dari kita pemumbunan itu kita hari, bahkan paling 15 hari udah bisa pindah tanam. Beda lagi kalau nggak pakai mulsa. Pakai mulsa kan lapang semua tuh, nggak bisa, soalnya terlalu kecil. Kalau nggak pakai mulsa nyampe 20 hari, bahkan nyampe 27 baru pindah tanam. Itu kalau nggak pakai mulsa. Kalau pakai mulsa mah 15 hari juga udah bisa pindah tanam bisa. Untuk ke benih sebetulnya sama sih. Perlakuan mau ori mau apa tetap sama. Yang saya wajibkan itu setelah pindah tanam 1 minggu udah masuk lagi asam humat itu. Dikocor. Bagusnya dikocor. Cuman kita lagi hitung-hitungan petani, wah yang penting meskipun kita nggak dikocor, kita pakai sprayer, yang penting tembus ke akar. Itu. Soalnya saya nggak berani pakai pestisida yang lain sebelum
ya katakanlah sebelum stresnya sembuh, sebelum dia pulih, sebelum akar itu keluar. Nggak berani, nggak bisa. Soalnya ya bayi lah, katakanlah bayi. Itu tergantung cuaca ya Mas, tergantung cuaca. Kalau memang cuaca bagus, itu 90% bagus. Kalau cuaca ekstrim seperti ini, soalnya kan terlalu lembab, mungkin terlalu lembab lah. Ya sekitar 70%, 70%-an. Masih aman, masih aman. Sebetulnya kalau rawit itu, ya katakanlah rawit lah, rawit sebetulnya dataran rendah, dataran tinggi juga masuk. Cuman kalau dataran tinggi itu umur lebih beda, lebih lama lah. Kalau dataran rendah umur agak pendek. Misalkan biasanya panen ori itu dari awal tahun panen itu 4 bulan. Kalau dataran tinggi nyampe 5 bulan. Kalau di bawah kan nyampe 3 bulan. Kalau di sini kan terlalu tinggi 5 bulan bahkan 4 bulan. Kalau bicara ori, yang pertama pasar, permintaan pasar. Yang kedua di harga. Kalau di pasar harga ori itu saat ini juga kan lagi panen, itu dari rawit yang lain itu perbedaannya hampir 5.000 per kilo itu. Nah itu yang pertama dikejar oleh petani itu. Yang kedua, bentuk ori itu sama, kapsul asal ya ori asli. Soalnya kan sekarang kan banyak juga yang ngaku-ngaku ori, ternyata ya dalamnya kan lain, katakanlah online atau apa, saya nggak tahu. Sebetulnya kalau di pasar itu susah Mas. Kalau di pasar itu susah. Yang pertama, kenapa susah? Kalau di pasar itu kan hampir semua sama. Cuman perbedaannya tuh ori itu, kalau kita lihat kan kapsul. Banyak yang kapsul juga, banyak. Tapi kalau yang ori itu petani udah tahu, yakin. Pasar juga udah tahu, ini ori. Meskipun sekarang banyak yang tipenya tipe ori banyak. Tapi tetap kalau udah ke pasar pasti ori. Kalau bedanya nggak terlalu jauh. Tapi kan ada yang perbedaan yang jauh kayak perentul, itu kan bisa dibedain. Bentuknya beda, terus isinya beda, nggak kosong jeronya, dalamnya itu. Jadi gitu Mas, sebetulnya mah yang membedakan itu tetap pasar. Yang tahu itu pasar tetap. Wah ini ori. Meskipun kita bilang bukan, tahu kok, pasar udah tahu. Yang jadi pemicu itu semangat itu pasar. Untuk daya simpan, kalau misalkan saya display di toko nih, display di toko itu katakanlah memang itu panennya emang fresh, itu 1 minggu masih bagus, masih bagus.